warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keragaman di Indonesia pada pembelajaran PPKN. Baiklah anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar di samping. Gambar ini termasuk gambar peta Indonesia beserta kebudayaannya. Indonesia terdiri dari banyak pulau, sehingga disebut sebagai negara kepulauan. Pulau di Indonesia yang terpisah-pisah akan mengakibatkan keadaan geografis tiap daerahnya juga berbeda. Keadaan geografis pada tiap pulau di Indonesia yang berbeda-beda mengakibatkan hasil tanaman yang juga berbeda pada tiap daerahnya. Contohnya, di daerah Sumatera Barat itu terdapat banyak tanaman padi, sedangkan di Papua itu banyak terdapat tanaman sagu. Nah, tanaman-tanaman tiap daerah diolah menjadi makanan khas daerah. Kemarin kamu sudah belajar makanan khas daerah kan? Masih ingatkah kamu? Coba kalau masih ingat, pempek termasuk makanan khas daerah mana? Benar sekali, Palembang. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh kedua itu ada Papua, itu makanan khasnya adalah papeda. Terus yang ketiga Jawa Timur itu rawon. Sulawesi Selatan makanan khasnya es pisang hijau. Sedangkan di Yogyakarta yang terkenal adalah gudeg dan wedang uwuk. Anak-anak, makanan khas daerah diolah oleh masyarakat pada tiap daerah tersebut. Sekelompok masyarakat yang anggotanya menunjukkan kesatuan kebudayaan, itulah yang disebut sebagai suku bangsa. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apakah kalian tahu apa saja? Nah, kamu termasuk suku mana? Nah, kali ini kita akan belajar mengenal beberapa suku bangsa yang ada di daerah Indonesia. Yang pertama ada daerah Sumatera. Daerah Sumatera memiliki beberapa suku, yaitu suku Palembang, suku Gayo, suku Minangkabau. Daerah Jawa memiliki suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda. Daerah Kalimantan memiliki suku Banjar, suku Dayak. Daerah Bali memiliki suku Bali. Anak-anak, selain itu tiap daerah juga memiliki tarian tradisional loh. Setiap tarian tersebut memiliki keunikan dan arti tersendiri. Contohnya di sini ada tari piring dari Sumatera Barat, tari saman dari Aceh, tari tortor dari Sumatera Utara, ada tari reog dari Jawa Timur. Ternyata tarian-tarian tersebut memiliki keunikan yang berbeda-beda. Ada yang membawa piring, ada yang membawa selendang, ada yang memakai topeng. Nah, keunikan-keunikan tersebut memiliki arti-arti tersendiri. Coba kalian cari tahu ya, apa keunikan dari tarian-tarian tersebut. Anak-anak, ternyata keberagaman Indonesia itu sangatlah banyak. Akan tetapi hal tersebut bukan sebagai penghalang ya dalam bersatu. Dengan bersatu kita akan mendapatkan berbagai manfaat. Misalnya dalam mengerjakan tugas kelompok dengan anggota yang berbeda-beda suku. Nah, dengan bersatu maka tugas akan cepat selesai. Contoh lain, kita seharusnya berteman dengan siapa saja. Sama halnya dengan menolong seseorang.
Kita juga tidak boleh pilih-pilih orang yang kita tolong. Anak-anak, kalian perlu tahu nih, apabila ketika kita mengerjakan tugas kelompok dan menemukan sebuah masalah, maka cara menyelesaikannya bisa dengan musyawarah loh. Karena pasti ya dalam kelompok itu ada suatu perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan jenis kelamin, perbedaan daerah asal, ataupun yang lainnya. Nah, dengan musyawarah tersebut, maka keputusan akan diambil dengan bijaksana karena diambil dengan suara paling banyak atau misalnya dengan pendapat-pendapat yang dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu, menjaga persatuan itu sangatlah penting walaupun dalam sebuah keberagaman. Anak, cukup sekian dari Bu Guru. Apabila ada pertanyaan, ada yang masih bingung dengan materi yang disampaikan, bisa langsung bertanya kepada Bu Guru. Tetap jaga kesehatan, terus semangat walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.